Nah, itu buat teman-teman mungkin yang tradingnya tanpa SL tuh ada statistik yang bilang dari 3.000 orang yang ikut challenge pendanaan prop firm ya, pendanaan dari MFF itu cuma 3% yang lolos, dan itu pun mereka yang lolos tradingnya pakai SL tuh. Yuk kita ngobrol-ngobrol tahun 2022. Kita bahas apa nih? Awal tahun rencana sih tadi mau bahas tentang resolusi tahun 2022. Gimana nih tahun ini? Barangkali ada yang punya goals lah di tradingnya. Barangkali yang dari akun demo mau coba akun real, atau yang baru belajar mau coba pakai akun demo, atau yang baru mulai belajar mungkin bisa berbagi pengalaman nih sejauh ini gimana tradingnya. Apa mungkin tahun lalu dari Januari 2021 ke Desember 2021 barangkali ada peningkatan, mungkin bisa diceritain. Kalau saya sih tahun kemarin 2021 Januari ya masih sama, masih diskusi di grup free trade. Itu agak lumayan rame ya awal-awal 2021. Setelah 2020 mungkin agak sepi karena pandemi juga. Nah, 2021 ini baru teknik Trendmaster ini saya mulai ajarin ke teman-teman. Karena saya baru nemu konsep gimana cara ngajarinya, maksudnya cara menyampaikan teknik yang saya pakai ini dengan bahasa yang mungkin mudah dimengerti ke teman-teman yang lain. Barangkali emang saya udah pakai teknik ini agak lama ya, mulai 2 tahun setelah kenal trading kalau nggak salah. Tapi yang paham cuma saya sendiri, dan saya masih belum bisa gimana caranya menyampaikan teknik ini ke teman-teman trader yang lain. Dan seiring berjalannya waktu saya coba sampaikan pelan-pelan, dan alhamdulillah mulai awal 2021 tuh ada teman-teman yang mau belajar, saya ajarin, dan ternyata analisa Trendmaster ini banyak yang bisa terima, yang mungkin sedikit beda ya sama analisa-analisa yang lain yang lihat candlestick dari bentuknya kayak doji atau engulfing. Ini kita lihat titik tertinggi dan terendah. Dari situ terus mulai berkembang, mulai banyak yang belajar, dan akhirnya saya bikin karya karsa itu. Di karya karsa itu ide awalnya karena beberapa teman-teman trader nggak ngikutin diskusi grup. Kadang karena diskusi grupnya terlalu rame, akhirnya ketinggalan. Ini kan terlalu rame, akhirnya materinya tuh banyak yang ketinggalan. Akhirnya saya putusin buat bikin karya karsa. Jadi beberapa materi yang saya sampaikan di grup, barangkali ada yang ketinggalan materi, bisa dibaca ulang di karya karsa. Semua materinya gratis di situ. Sekarang juga masih jalan ya, masih update setiap 1 bulan sekali sekarang. Malah dulu belum pakai buku, saya ajarinya privat satu-satu. Ya hampir kayak gini lah, tapi satu orang. Dan beberapa punya masalah yang sama. Rata-rata ada yang udah MC, udah pernah MC, ada yang baru belajar, ada yang awam, bener-bener awam banget, bahkan belum tahu trading itu apa. Cuman karena dia mau belajar dan daripada duitnya hilang duluan kan, jadi dia investasikan uangnya itu buat belajar dulu. Itu juga ada. Terus beberapa teman-teman yang awal-awal belajar dulu punya masalah yang sama. Rata-rata takut, serakah, dan beberapa masalah psikologi lain. Nah, karena saking banyaknya teman-teman yang minta diajarin, akhirnya saya sendiri waktunya buat trading ini berkurang. Terlalu fokus ngajarin teman-teman, saya kelewatan banyak banget potensi profit. Dari situ baru saya putusin buat bikin buku Trendmaster. Alhamdulillah ternyata peminatnya cukup banyak ya, dan di akhir Desember ini bukunya sudah terbit, dan beberapa teman-teman mungkin udah sampai di rumah masing-masing, dan barangkali udah ada yang baca juga. Itu sih dari saya tahun 2021 ini, fokus mulai edukasi teknik yang saya pakai ke teman-teman trader lain yang mungkin masih dalam masa-masa pencarian, karena saya dulu juga masa-masa pencarian. Itu sih kalau saya tahun 2021 ini. Barangkali ada yang mau cerita lagi, gimana Mas Rehan? Barangkali
Kalau saya tuh 2021 tuh flat sih, cuman kan jadi ya 2021 dari Januari sampai Juli itu kan ya cuman hidup biasa lah, kerja pagi pagi masuk pulang kerja cuman flat aja gitu. Cuman tuh kayak tiba-tiba itu kayak mikir gitu, aduh masa bertahun-tahun gini gini doang gitu. Apa bedanya saya sama orang lain gitu kan. Udah akhirnya nyari apa, tiba-tiba di YouTube tuh muncul tuh apa, video trading kan. Akhirnya nonton nonton kecantol lagi kan sama trading gitu, padahal dulu udah pernah berhenti, terus sekarang udah balik lagi belajar tekniknya. Alhamdulillah sekarang udah mulai apa ya, bisa dibilang mulai konsisten lah gitu. Dari Agustus sampai Desember itu full belajar sih, masih demo apa, belum aku demo bahkan apa, Agustus sampai November itu baru, Desember itu baru buka akun demo. Jadi dari Agustus sampai November itu cuma main-main apa, charting di TradingView gitu, sama ikut mentorship kan, lain apa, ikut mentorshipnya free trade ini Trendmaster ini. Terus juga ada beberapa komunitas lain join gitu. Nah itu belajar lah gimana trading, entry di mana, sell di mana, kenapa market tuh geraknya kayak gini gitu, belajar semua. Alhamdulillah dari demo mulai Desember itu udah mulai gerak sih. Kemarin Desember itu bisa plus. Jadi Desember itu baru buka akun tanggal berapa ya, 17 Desember malah, 17 Desember, deket-deket Natal kan banyak tuh yang pada tutup bank holiday kan padaan itu, jadi profitnya cuma dikit. Profit kemarin tuh cuma 7% dari total akun gitu. Jadi dari 17 sampai 31 Desember. Terus tanggal 1 kemarin akhirnya baru nyoba buka demo yang kecil rencananya. Jadi kalau target tahun ini rencananya Januari itu buka demo akun kecil, udah dilakuin. Kemarin juga udah profit trade pertama udah di-share di channel Pamer Profit. Hari ini kayaknya nggak entry dulu karena lagi diskusi nih, dan mungkin ya lihat dulu. Terus bulan depan baru akun real kecil. Terus Maret mungkin ikut prop trading. Ini awal tahun yang bagus nih, awal-awal tanggal 5 ini, mulai tanggal 5 ini saya pun juga udah profit beberapa, trending mulai tanggal 3 kemarin. Kalau target saya tahun ini ya mungkin bantu teman-teman belajar bukunya, karena ada yang bilang juga bahasa dari buku Trendmaster itu terlalu tinggi, ada yang bilang gitu Kak. Jadi dia baca udah setengah buku tapi nggak paham apa yang dia baca. Itu ada yang kemarin tanya saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang ngerasa bahasa bukunya agak berat dan mungkin ada yang ditanyain, langsung japri saya aja, atau mungkin bisa dibahas di sini kalau lagi pegang bukunya. Di buku itu udah dijelasin bab pertama tentang psikologi. Itu yang paling penting, karena kalau psikologi kita nggak siap, meskipun kita langsung baca ke bab 5 langsung loncat-loncat, itu hasilnya nggak akan konsisten karena mindset kita belum tertata. Jadi saran saya kalau baca buku pelan-pelan dari bab 1, karena itu udah saya urutin dari yang paling penting ke yang paling nggak penting. Apa yang paling nggak penting? Tekniknya. Teknik itu nggak penting. Teknik itu cuman berkontribusi 10% dari trading kita. Justru psikologi yang kontribusinya sampai 70%. Kalau kita psikologinya udah mateng, bahkan kita open buy aja atau sell aja, itu bisa sama-sama profit. Kemarin sempat trading tapi MC ya. Wah, gimana tuh ceritanya tuh? MC jadi apa ya? Terus ya karena mau baru-baru mulai kan, terus mulainya dari 1 jutaan, terus MC dah. Karena ini sih, karena belum bisa ngatur emosi aja. Pas itu pengen hajar aja, pengen ngembaliin lossnya udah banyak. Itu gara-gara ini pas trading, pas ada news itu,
Jadi masuk pas ada news malah ini nggak sesuai plan, malah diumbang-ambing candle lah. Jadinya MC April, habis itu langsung selesai, langsung nggak trading lagi. Wah, agak lama ya ternyata ya April ya. Ya mungkin April itu ya mungkin emang bulan April tuh agak kenceng ya. Ini bulan April ini kelihatan marketnya cenderung sideways mungkin kalau dilihat dari sini. Ya mungkin kelihatan di akhir-akhir bulan April mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 ini cenderung sideways sih di gold nih. Mungkin kenanya di situ waktu kita udah naik, oh ternyata dia turun lagi, waktu dia turun ternyata dia naik lagi. Iya Pak, makanya tahun ini belajar dulu lah, pengen nemuin sistem trading yang bagus yang bisa konsisten lah secara ininya. Pakai akun demo dulu, secara profitnya bisa konsisten juga. Itu belum nemuin soalnya. Jadi kemarin ya masih asal-asalan, ya masih nyoba-nyoba aja. Terus kadang tuh nggak yakin sama strateginya sendiri, sama sistem tradingnya sendiri kayak gitu. Wah, ternyata yakin tuh juga pengaruh ya sama performa ya. Nah iya Pak, itu sama ini itu belum nggak bisa ngatur emosi aja, masih ke bawah, pengen kembaliin lossnya, itu yang jelek. Mau kembali belajar ke demo lagi, pakai nemuin ini, bikin sistem dulu yang bagus terus dicoba di demo. Seperti yang ini Mas Hero Trade bilang tuh, paling enggak ya 100 kali percobaan lah, gimana ininya, trial errornya gimana. Terus nanti pakai demonya dibabatin lah, paling minimal $500 kayak gitu. Kembali lagi ke demo, biar kesalahan-kesalahan yang kita lakuin di tahun lalu nggak keulang lagi. Mumpung ini masih tanggal 5 Januari kan, masih panjang nih, masih banyak cerita yang bisa kita bikin di tahun baru ini. Terus ini ada Pak Rahmat nih, gimana Pak Rahmat? Saya kalau setelahnya kalau trading manual memang belum pernah ya, memang baru trading, maksudnya belum lama gitu. Jadi dari awal 2019-2020 memang pakai robot buat gitu, dan memang ya udah sambil kerja sambil trading. Nah sekarang karena sekarang kerjanya udah agak santai, jadi bisa sambil bisa sambil megang laptop gitu, bukan di lapangan lagi. Nah sekarang udah mulai ini belajar pakai manual nih, dan memang targetnya belajar ya, masih bikin sistem trading plan, belajar strategi yang buat manualan yang memang cocok diterapin gitu sembari bekerja juga gitu. Pelan-pelan sambil sedikit belajar ilmu trading, dan sebenarnya juga sambil buat tradingnya juga jalan, jadi jalannya bareng-bareng gitu. Terutama pengalaman beberapa kali saya mencoba manualan ya, dengan teman saya juga gitu kan. Kita bikin grup gitu dengan teman saya, nyoba di Profirm, dia udah nyoba beberapa kali, namun dia tetap fail gitu kan, gara-gara terkena daily drawdown. Jadi nah itu PR terbesar saya sampai sekarang ini ya, sampai resolusi, dan juga resolusi buat tahun ini juga berhasil lolos ke prop trading gitu. Kemarin kalau tentang Profirm itu saya sendiri sering diskusi sama Mas Rehan ya, Mas Alkil di atas tuh. Emang Mas Rehan juga ternyata banyak banget cerita sama saya tentang trading firm, beberapa trading firm yang kita bahas. Menarik, kemarin kayaknya saya baca di grup ini Mas Rahmat nih sharing tentang statistiknya MFF ya, My Forex Fund. Itu gimana tuh? Barangkali bisa diceritain buat teman-teman yang mungkin tertarik ikut Prop Fund juga. Nah itu juga ya itu kalau yang beberapa trader bilang itu 90% trader gagal ya, ternyata memang beneran gitu ya. Di My Forex Fund juga mereka mendata ada ribuan orang, yang 3.000 4.000 orang yang mendaftar di bulan Oktober, bulan November gitu, dan ternyata yang lolos sampai dapat
penarikan pertama mereka gitu itu cuma 3-4 orang gitu dari 3.000-an itu. Jadi memang istilah 90% trader gagal tuh memang menurut saya benar. Memang terbukti Gitu. ya ternyata secara statistik juga. Terbukti gitu ya. Dan ya statistik juga ya itu statistiknya benar gitu. Cuma memang bahkan yang sampai dapat yang bisa narik ya, yang dapat penarikan sampai 4 kali 5 kali ya, berarti kan dia udah bertahan selama 4-5 bulan konsisten profit itu juga, dan cuma sepuluhan orang gitu dari sekian ribu yang telah mendaftar di MFF gitu ya. Jadi memang susah sih gitu ya, memang menarik yang angka yang dibuat sama mereka gitu. Jadi oh iya, memang kalau kita gagal ya berarti memang kita bukan 10%-nya itu. Dan memang beberapa statistik kan mereka juga nyebutin bahwa 40% trader mereka memang menghasilkan profit gitu ya. Pertama menggunakan money management yang baik, tidak melakukan tidak menaruh risk lebih dari 3% perharinya, 2% atau 3% perharinya, memasang TPSL. Nah itu ya menurut saya itu bagus, dan ya ajaran di Hero Trade ini juga udah mengarah ke situ gitu kan ya. Kita membatasi resiko, menentukan profit gitu kan, udah diajari di sini. Di MFF pun pakai SL tuh penting ya. Iya, di MMF ya. Statistiknya bilang begitu, maka iya benar. Nah, itu buat teman-teman mungkin yang tradingnya tanpa SL tuh, ada statistik yang bilang dari 3.000 orang yang ikut challenge pendanaan prop firm ya, pendanaan dari MFF, itu cuma 3% yang lolos, dan itu pun mereka yang lolos tradingnya pakai SL tuh. Barangkali kalau dikasih tahu di grup ada yang nekat tanpa SL sekarang udah ketahuan statistiknya, mungkin mulai coba tradingnya pakai SL. Kita batasi resiko, nanti kita bisa bertahan jangka panjang, karena trading itu bukan siapa yang cepat kaya ya, yang siapa yang cepet-cepetan dapat uang banyak, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Bahkan yang dari funded, yang udah keterima funded, sampai yang menerima penarikan pertama juga berkurang juga lumayan banyak gitu ya. Memang antara konsistensinya memang nggak cocok, atau mereka memang kebetulan beruntung di bulan tersebut gitu. Saya nggak tahu gitu strateginya yang seperti apa. Memang yang para funded yang udah di funded ini dapetin pakai strategi apa gitu ya. Gimana nih, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau cerita juga tahun 2022 ini targetnya, atau barangkali ada yang tertarik ikut prop firm juga. Itu kemarin saya juga bahas agak banyak sama Mas Rehan, Mas Alkil ini tentang beberapa prop firm ya, selain FTMO ada MFF, ada TFF, main funding. Itu ya 11-12 sih, ada yang biaya daftarnya lebih murah, ada yang target profitnya lebih kecil, dan ya macam-macam lah namanya. Iya, memang banyak kan problem, apalagi tahun 2021 ini kan 2020 kan pandemik ya, orang-orang pada stay at home semua, jadi orang-orang pada nyari duit dari rumah, dan salah satunya yang ikut booming ini kan trading ya. Jadi itu emang problem tuh banyak banget yang muncul tahun 2021 kemarin itu. Cuman emang kalau misalnya yang dilihat dari reviewnya orang-orang sih, yang top player itu ya baru 2 itu, yang FTMO itu kan anggapannya udah kayak originatornya gitu loh, emang dia itu yang pertama, yang paling established, paling terkenal lah gitu. Yang penting sih profitable dulu, urusan proper lah, itu goals tahun inilah. Ini kalau persiapan kita matang, gampang lah inilah, mau berapa aja. Iya, pokoknya jangan diburu-buru aja gitu. Yang penting kan trading ya, udah bilang tadi kan, bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang tahan lama. Anggapannya ini bukan sprint, tapi ini maraton gitu loh. Semoga lah tahun ini juga lebih meningkat lagi. Siapa tahu udah mulai coba akun demo lancar, coba ke akun real. Bahkan ada beberapa teman-teman yang bilang lebih gampang trading di akun demo daripada akun real, meskipun kita sama-sama pakai modal $100. Itu mungkin ada yang pernah ngerasain. Itu saya sih, jadi kadang itu pas udah nih setup udah oke gitu kan, pakai enter di demand yang kayak gini, konfirmasi udah oke, tapi
pas harga mau balik ke area, mau entry ke limit, itu kayak momentum gitu kan. Jadi itu kayak khawatir gitu. Padahal itu sebenarnya ada kemungkinan itu cuman tap in ke daerah itu doang terus lari. Kayak contohnya Euro USD hari ini kan ada tuh yang cuman geraknya dikit sih, cuman 5%, cuman yang nggak jadi entry juga jadinya. Ya gara-gara itu setupnya sudah oke. Cuman ya lihat momentumnya ini takut. Masih perlu ngematengin lagi. Perlu lebih percaya sama setup aja sih. Padahal kan harusnya itu kalau trading itu kan misalnya setup udah oke, persyaratan udah oke, ya udah entry aja gitu loh. Masih belum itu. Kadang lihat momentum harga masuk ke limit tuh kayak ada, aduh, lo kenceng, nanti jangan-jangan langsung tembus ke SL ini. SL biasanya 1,5 sampai 2 pip kan rata-rata tuh biasanya saya tuh. Jadi itu kadang kayak masih dak-dik-dukser gitu. Ya. Semakin bertambahnya pengalaman, bisa lah ya teratasi masalah itu ya. Iya, makanya kan tadi kan targetnya bulan ini tuh masih demo dulu, demo akun kecil gitu kan. Jadi nanti pas live account itu agak kaget gitu. Nanti pas terus Februari live account kecil, Maret baru join, ambil challenge funded. Itu sih planningnya sih seperti itu. Teman-teman trader kadang nganggapnya kita baru bikin satu sistem langsung sempurna gitu loh. Kita bikin sistem hari itu dan langsung sempurna, itu nggak bisa. Jadi sistem itu pun harus melalui proses, dan itu prosesnya malah lebih lama daripada bikin sistem sendiri ini. Kita bikinnya hari ini, mungkin besok ada yang diperbaiki sampai jadi sempurna. Bukan kita bikin hari itu langsung sempurna. Ya itu mungkin teman-teman yang banyak yang keliru karena dikiranya kita bikin satu sistem langsung sempurna. Kalau ada lossnya, aduh ini jelek sistemnya, bikin baru lagi. Padahal satu sistem itu baru bisa sempurna setelah melalui proses penyempurnaan, ada penyempurnaan, baru dia bisa sempurna. Teknik saya sendiri yang ada di buku Trendmaster itu benar-benar dasar. Dan dari situ bakal muncul ide-ide lain, misal gimana kalau sistem B ini kita ganti stop loss-nya. Stop loss yang ada di buku di bab 5 itu kita ganti, gimana kalau kita batasin stop loss-nya 10 pip. Kalau yang di buku kan bukan 10 pip tuh, ada yang di buku udah dibahas. Gimana kalau kita ganti 10 pip? Hasilnya lebih bagus atau lebih jelek? Nah, itu kan nggak bisa dijawab kalau kita nggak uji coba. Yang B ini yang kayak di buku, yang B yang baru itu saya batasin 10 pip. Ternyata waktu kita batasin 10 pip itu hasilnya nggak lebih bagus, hasilnya malah jauh lebih sedikit. Oh ternyata lebih bagus sistem B. Yang baru ini nggak bisa dipakai, atau yang baru dipakai karena drawdown-nya lebih kecil. Gimana kalau yang C? Yang C itu sistem C. Sistem C yang saya bahas di buku itu counter trend, melawan trend. Gimana kalau sistem C kita ganti follow trend, ngikutin trend? Ternyata kalau kita ngikutin tren, hasilnya jelek. Oh, berarti sistem C ini lebih cocok melawan tren. Nah, ini kan sesuatu yang baru bisa kita simpulkan setelah diuji coba. Kalau nggak diuji coba, nggak bakal tahu hasilnya. Dan itu uji coba pun kita harus ngulang lagi uji coba, ulang dari awal, kita gonta-ganti sana sini, baru kita ketemu sistem yang bagus. Itu beberapa teman-teman free trade kemarin ada yang ngiranya sekali kita bikin sistem langsung bagus, padahal kita harus ada proses-proses sampai si sistem ini jadi bagus. Dan meskipun sistem yang kita pakai sekarang ini bagus, nanti suatu saat nggak bakal bekerja. Udah saya bahas di bab adaptasi, karena market itu selalu berubah, dan kalau kita trading harus langsung di setting terus. Kita pantau terus, kalau performanya menurun, ada peluang baru, kita ganti lagi settingannya, kita ganti lagi, ngikutin perkembangan sistem. Jadi jangan dikira trading itu kita udah pakai sistem bagus langsung bisa dipakai bertahun-tahun.